Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa menjalani bagian-bagian penting dari kehidupan kita, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, di mana kita memaklumi bahwa bulan Ramadan sangat erat, seringkali disebut dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di sini Ramadan dan kesucian hati tidak bisa dilepaskan. Karena kita tahu bahwa kesucian hati seringkali dalam bahasa agama digunakan kata al-fitrah. Artinya bersihnya hati dari apapun, karena fitrah manusia itu adalah al-Islam. Jadi seorang muslim insya Allah dirinya akan bersih dari berbagai hal. Mengapa? Karena setiap tahun sekali di bulan Ramadan kita dibentuk oleh Allah SWT untuk senantiasa mensucikan diri, ya, jiwa, bahkan mensucikan iman dari syirik, anggota badan dari berbagai, ya, dosa. Bahkan di dalamnya ada amarah yang mesti diatur. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan bagi seorang mukmin, ya, ketika melaksanakan saum, ada sesuatu yang memicu dirinya untuk marah, bisa menahan marah itu. Mengapa? Karena dia harus mampu, ya, menahan diri dan memurnikan diri dari hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Begitupun tidak layak untuk diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mari isman ayuhaddisa kullama sami'a." Cukuplah bagi seorang akan menjadi dosa atau berdosa dia menceritakan segala apapun yang dia dengar. Maka di sini bagi muslim, ya, sucinya hati itu harus tetap dijaga. Mengapa? Suci hati itu dipengaruhi juga oleh suci secara zahir, yaitu dari hal-hal yang najis, suci secara i'tiqad, ya, dari sesuatu yang syirik. Maka sucinya anggota tubuh dari perbuatan maksiat, tadi seperti mata, ya, telinga, bahkan mulut hingga tangan, ini pun harus diupayakan tidak melahirkan dosa dari anggota badan itu. Maka kesucian hati dari sifat hasud, ya, iri hati, ini adalah ciri bagi seorang muttaqin, seorang mukmin. Di samping, ya, dia itu tidak boleh riya. Karena hati adalah kunci dari semua tindakan. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat", bahwa seluruh amal itu semua sangat bergantung kepada niat. Nah, dari sinilah suci jiwa dari usikan duniawi dan bisikan setan, merupakan simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap mukmin selesai melaksanakan ibadah Ramadan,
dikenakan kewajiban yang lain, yaitu zakat fitrah. Ini kan melatih diri untuk senantiasa mensucikan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan agama, bahkan memurnikan diri sendiri itu dengan upaya bagaimana menurut kepada agama. Karena Rasul pernah ditanya, ayun nasi afdal, manusia mana yang paling mulia? Maka beliau menjawab, Rasul menjawab, yaitu kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Cuma orang yang hatinya bersih dan lisannya, ucapannya benar. Nah, sahabat bertanya, qalu saduqul lisan naripuh. Kami semua tahu tentang perkataan yang benar. Setelah kami ketahui, lantas apakah yang dimaksud dengan pama mahmumul qalbi? Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Maka Rasul menjawab, hati yang bersih, hati yang suci itu wa at-taqiyun naqiyu la isma fihi wala bagya wala gilla wala hasada. Hati yang bersih, bertakwan bersih itu ialah tidak ada kedurhakaan dan kelaliman padanya, serta tidak ada kedengkian serta hasud terhadap siapapun. Nah, dari sini kita mendapatkan ilmu bahwa kita awali ibadah saum Ramadan ini dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kenapa? Karena saum Ramadan itu adalah upaya menata hati. Maka di sini warna hidup seseorang sangat terbentuk oleh suasana hatinya. Segala gerak-geriknya ini terbentuk oleh suasana hati, juga gerak-gerik hidupnya itu adalah gambaran dari suasana hati seseorang. Oleh karena itu, hati adalah penentu berkaitan dengan hitam dan putih, sehat dan sakitnya, hingga perilaku manusia itu sendiri. Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah. Idza saluha sa'iru jasadi wa idza fasada sa'iru jasadi. Pada diri seseorang itu ada mudghah, segumpal darah, yaitu hati. Apabila baik hatinya bersih, maka akan baik juga amalnya. Tapi apabila rusak hatinya, akan rusak juga amalnya. Rasul menyatakan ala wahyal qalbu, itu maksud adalah hati. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ada pergerakan tangan yang sesuai dengan arahan hati. Ini menjadi apa? Motivasi dirinya, pendorong untuk melakukan suatu kegiatan, bahkan hati itu menjadi komando bagi dirinya. Nah, maka oleh karena itu di sini kita menginginkan dengan ibadah saum ini, jadi melahirkan satu bentuk kehidupan di mana kita semua bertindak dan beramal itu harus sesuai dengan kata hati. Mengapa? Karena saum ini yang kita lakukan adalah antara kita dengan Sang Holik, yaitu Allah SWT. Karena kita makhluk, maka Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, asyamuli wa ana ajzibi. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Bahkan pahalanya sulit diukur. Mengapa? Karena di sini betul-betul Allah lah yang menilai hati seseorang. Maka di sini ketika Allah menilai itu tanpa ada intervensi dari yang lain. Tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain. Semata-mata Allah dengan hambanya, dan hamba itu sendiri dikala
hati itu ya secara alaminya adalah bersih, esensinya adalah suci secara fitrah, maka di sini dia harus senantiasa mampu mengontrol ya hawa nafsunya agar kesucian hatinya, kemudian keberlangsungan ibadah saum ini sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatul iman rahimakumullah, para pemirsa, pendengar semua, demikianlah kaitan antara Ramadan dan kesucian hati. Mudah-mudahan amalan kita seluruhnya menjadi amalan mutaqabbalan indallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.